kenapa kita mesti berkurban. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Alasan yang pertama, kenapa kita mesti berkurban? Karena kurban merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau kita hitung berapa banyaknya, maka takkan pernah sanggup kita menghitungnya. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan lagi, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Semua kenikmatan apa saja yang kamu rasakan, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita rezeki yang lancar, Allah beri kita harta yang banyak, kebun sawit yang luas, Allah beri kita badan yang sehat, anak, istri, keluarga yang bahagia, tempat tinggal yang nyaman, hati yang tenang, segala urusan yang Allah mudahkan, iman yang masih istiqamah dalam Islam. Maka itu semua nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Lanjutan ayat yang pertama tadi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat dan berkurban, cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagai perwakilan amal badan dan kurban sebagai perwakilan amal harta. Maka di sini perlu kita pahami bahwa kurban bukan hanya ibadah sekali seumur hidup, atau bukan hanya satu ekor sapi seumur hidup, tapi selama nikmat-nikmat Allah itu kita terima dan selama kita mampu, maka teruslah berkurban setiap tahunnya sepanjang hidup kita. Jangan kita bandingkan kurban kita dengan tetangga yang hanya baru sekali dia berkurban, atau jangan kita bandingkan dengan kawan kita yang tak pernah sama sekali ikut berkurban. Tentu kita merasa sudah hebat sekali kurban kita, setiap tahun kita ikut, sampai 7 kali kita ikut, sudah hebat rasanya. Kalau kita bandingkan dengan kawan kita yang tak pernah berkurban, tapi bandingkanlah, lihatlah bagaimana junjungan kita, suri tauladan kita yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW berkurban. Berapa kurban beliau? Ketika Haji Wada tahun 10 Hijriah, beliau berkurban 100 ekor onta. 63 beliau sembelih sendiri, sisanya disembelih oleh Ali bin Abu Thalib. 100 ekor onta sendiri tanpa berkongsi dengan kawan. Lalu kita 1 ekor sapi berkongsi dengan 7 orang, lalu sudah merasa paling hebat kurban kita. Maka lihatlah bagaimana korbannya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah dengan kurban, dengan solat. Bagaimana solat beliau? Solat sunat beliau, solat malamnya sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau solat sampai demikiannya ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura? Bukankah semestinya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Tentu kita tak bisa seperti Nabi, takkan bisa sanggup kita seperti Nabi. Maka paling tidak jangan pernah merasa sudah paling hebat kurban kita karena setiap tahun kita ikut, atau sudah beberapa kali kita ikut merasa paling hebat kita, sehingga nanti merasa sudah cukup kurban selama ini, tak mau lagi ikut, padahal mampu. Kalau tak mampu, lain lagi ceritanya. Maka alasan yang pertama kenapa kita harus berkurban, karena kurban itu adalah bukti kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alasan yang kedua, kenapa kita mesti berkurban?
Karena kurban merupakan bukti iman dan bukti cinta kita kepada Allah. Lewat ibadah kurban kita menunjukkan bahawa kita patuh dan taat pada perintah Allah. Itulah bukti iman kita kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim sanggup memberikan harta yang paling dia cintai. Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan apa yang paling dia sayangi. Dia rela menyembelih anak kandungnya Ismail alaihissalam. Padahal sudah begitu lama anak itu dinantikannya. Siang malam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Namun ketika anak itu datang, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sanggupkah dia mengalahkan rasa cintanya kepada anaknya demi cintanya kepada Allah? Sanggupkah dia mengorbankan apa yang paling dia cintai demi taatnya kepada Allah? Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu sanggup memberikan apa yang paling kamu cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dengan ujian itu. Maka begitu pula kita hari ini. Apakah kita juga akan lulus dengan ujian ini atau tidak? Apakah kita bisa mengalahkan rasa cinta kita kepada harta dengan cinta kita kepada Allah? Apakah bisa kita mengalahkan nafsu dunia kita demi patuh pada perintah Allah, demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu alasan yang kedua, karena kurban sebagai bukti cinta, bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita mesti berkurban? Karena kurban balasan pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarnya pahala kurban? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi katakan, bi kulli sya'aratin hasanah. Pada setiap helai bulu hewan itu ada pahalanya. Dari hadis ini Nabi ingin menyampaikan bahawa saking banyaknya pahala kurban itu sampai tak terhitung jumlahnya, sebagaimana tak mungkin kita menghitung berapa jumlah bulu hewan kurban. Banyak sekali. Dan dalam hadis yang lain masih riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa as'ariha. Nanti pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Maknanya apa? Sedangkan tanduk, kuku, bulu yang biasanya menjadi sampah itu pun akan datang bersaksi, akan datang menolong orang-orang yang berkurban, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi hatinya, apalagi jantungnya. Tak akan ada yang menjadi sia-sia dari hewan kurban yang kita kurbankan itu. Semua dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya menetes ke tanah, maka ridha Allah sudah terlebih dahulu sampai untuk orang yang berkurban. Ampunan Allah atas dosa-dosanya sudah terlebih dahulu sampai untuk orang-orang yang berkurban. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang masih ragu, yang masih bimbang, hilangkanlah keraguan di hatimu. Buang jauh-jauh pikiran yang menganggap bahawa harta akan berkurang kalau kita ikut berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjanji dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Setiap harta yang engkau infakkan di jalan Allah, maka pasti akan Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam hadis Nabi juga berjanji, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Inilah jaminan dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang berimpak di jalan Allah, bagi orang-orang yang berkurban, maka akan Allah berikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah mereka sedekahkan itu. Maka bagi yang sudah terdaftar
ikut berkurban tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqamah setiap tahunnya. Bagi yang belum, padahal sudah mampu, padahal punya harta tapi tak mau juga berkurban, maka ingatlah ancaman dari Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudohi, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat solat kami, jangan ikut berhari raya bersama kami. Keras ancaman dari Nabi ini. Inilah yang menjadi dalil bagi mazhab Hanafi menyatakan bahwa hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Apa standar mampu itu? Maka dalam buku-buku fikih disebutkan 3 syarat dikatakan mampu. Yang pertama, dia mampu sanggup memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang kedua, sanggup mampu memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari. Lalu syarat yang ketiga, mampu dia membeli hewan kurban. Maka kalau misalnya kebutuhan hidup satu keluarga itu 1 juta satu hari, misalnya 1 juta satu hari kebutuhan hidup satu keluarga, 4 hari berarti 4 juta, ditambah hewan kurban 3 juta, berarti 7 juta. Kalau dia punya uang 7 juta selama tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka dia sudah terhitung mampu untuk berkurban. Kalau dia tak mau, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekati tempat solat kami. Sama dengan Nabi tidak mengakui sebagai umatnya. Yang terakhir, bagi kita yang ingin berkurban tapi belum mampu tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan rezeki tahun depan. Paling tidak kita pasang niat yang kuat dalam hati kita dan ada usaha untuk mewujudkannya. Bisa dengan menabung, mulai hari ini kita menabung untuk bisa berkurban di tahun depan. Dan selalu pula kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memurahkan rezeki kita dan melembutkan hati kita supaya kita mau ikut berkurban, ikut bersedekah, ikut berinfak, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.